Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Sebelumnya kita akan membedakan dulu perbedaan Nabi dan Rasul. Dengan demikian kita bisa dapat mengetahui perbedaan dari pengertian Nabi dan Rasul. Dan sebelum kita mulai, tekan dulu subscribe dulu ya, kemudian aktifkan notifikasinya agar bisa mendapatkan video-video saya yang lainnya. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan, perintah, serta larangan Allah kepada umat manusia. Nabi dan Rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah yang menjaga bumi. Nabi dan Rasul juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi panutan ya, bagi umat manusia. Dengan kata lain, Nabi dan Rasul menjadi panutan hidup semua umat Islam. Nabi dan Rasul sekilas terlihat sama, bukan? Ya, terlihat sama, sepintas ya terlihat. Lalu apakah perbedaan Nabi dan Rasul? Berikut ini ya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Satu, Nabi adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyunya dan menyampaikan pesan-pesannya kepada umat manusia. Tugas utama seorang nabi adalah menyampaikan wahyu dan petunjuk Allah serta memberikan bimbingan kepada umat. Mereka memberikan ajaran moral, etika, dan kehidupan yang benar. Nabi juga bisa menjadi contoh teladan dalam beribadah dan perilaku. Contoh Nabi adalah 25 Nabi yang telah kita ketahui ya.
Yang kedua, Rasul. Rasul adalah seorang nabi yang ditugaskan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia dan memberikan hukum atau syariatnya. Mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengubah kondisi masyarakat yang menyimpang dan memberikan perubahan sosial yang diperlukan. Rasul membawa risalah atau pesan yang khusus yang berisi ajaran Allah yang harus disampaikan kepada umat. Contoh Rasul yang termasuk Rasul ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dapat kita simpulkan ya, perbedaan ya yang sangat mendasar itu adalah antara Nabi dan Rasul, yaitu bahwa Rasul adalah seorang nabi yang ditugaskan secara khusus untuk menyampaikan wahyu dari Allah dan memberikan hukum atau syariatnya kepada umat manusia. Tugas dan tanggung jawab seorang Rasul lebih besar dibandingkan dengan seorang nabi biasa dalam mengubah masyarakat dan memberikan perubahan sosial yang diperlukan. Pemirsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Gua Hira, tepatnya di Jabal Nur ya. Jabal Nur, tidak jauh dari kota suci Mekah, itu sekitar 5 km. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 40 tahun turunlah wahyu yang pertama kali kepada beliau di Gua Hira. Wahyu itu turun pada hari Senin tanggal 21 Ramadan yang pada waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun. Hal ini juga bisa kita lihat atau dinyatakan ya oleh Syekh Profesor Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad dalam karyanya Asy-Syirah An-Nabawiyah fi Daud al-Masadir al-Asliyah, halaman 130. Syekh Dr. Akram Diaul Mari, Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari menyatakan bahwa wahyu tersebut turun pada hari Senin sebagaimana disebut dalam Asy-Syirah An-Nabawiyah Sahihah halaman 148. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum halaman 87 menyatakan bahwa turunnya wahyu tersebut
jatuh pada hari Senin malam ke-21. Malam ke-21 Ramadan. Bersesuaian dengan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Umur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu diperkirakan dalam hitungan Syamsiah adalah 39 tahun 3 bulan 20 hari. Sedangkan umur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut hitungan Komariah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berusia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Lalu beliau diperintahkan berhijrah ke Madinah. Kemudian menetap di Madinah 10 tahun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Hadis Bukhari nomor 3851. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti falak atau fajar atau subuh. Kemudian setelah itu beliau suka menyendiri, berkhalwat, dan tempatnya adalah di Gua Hiro. Beliau bertahanut di dalamnya, beribadah beberapa malam sebelum meninggalkan keluarganya. Beliau membawa bekal, kemudian kembali Khadijah radhiyallahu anha, kemudian kembali ke Khadijah radhiyallahu anha, kemudian membawa bekal lagi untuk berikutnya. Itu terus berulang hingga datanglah kebenaran dalam kondisi beliau berada di Gua Hiro. Masih berlanjut kisah ini hingga turunnya wahyu pertama. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, saat di Gua Hiro, malaikat datang dan berkata, bacalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya tidak bisa membaca. Malaikat tersebut memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terasa sesak. Kemudian ia melepaskan beliau. Kemudian setelah itu dia memintanya membaca kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya tidak bisa membaca. Kemudian kembali memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua kalinya, sehingga beliau merasa tersesat. Kemudian melepaskannya dan berkata, bacalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya tidak bisa membaca. Kemudian dia memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga kalinya, lalu melepaskannya. Lantas malaikat tadi menyebutkan,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam atau fena. Dia mengajar kepada manusia apa yang diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pemirsa, sekian dulu. Kalau ada kata-kata yang salah atau salah ucap, silakan untuk dikoreksi di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like dan komentarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.